Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, saudara-saudara yang terhormati, marilah kajian tafsir Quran malam hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wasallam amma ba'du. Qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Malam hari ini tidak ada salahnya apabila kita menganalisa atau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 183 sebagai bekal kita untuk menjalankan puasa pada bulan Ramadan yang akan datang. Sudah ketemu? Al-Baqarah 183. Sambung Ibro kita baca bersama dulu. Sebelumnya mari kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Monggo bersama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang. Wa'alladzi untuk satu orang, namanya isim untuk nyambung pada kata kerja. Jadi kalau kata kerja ada isim sambungnya itu sesuai dengan yang dijelaskan. Wahai orang-orang amanu yang beriman. Jadi ayat ini ditujukan khusus untuk orang-orang yang sudah beriman. Maka kita tidak boleh meri pada orang yang tidak beriman. Ada yang baik sudah puasa, itu bukti bahwa dia tidak beriman atau ada sebab lain.
kutiba telah diwajibkan, difardukan, ditetapkan, ditentukan alaikum atas kalian asyamu puasa. Dalam kata lain, kalau membaca Quran sudah ada kata kerja dan pelakunya, itu disebut kalimat sempurna. Boleh berhenti, tapi tidak harus. Boleh berhenti dan tidak perlu diulangi. Selanjutnya dijelaskan, kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan, alal ladina, atas orang-orang min qablikum, sebelum kalian. Maksudnya kalian orang yang beriman, umat Nabi Muhammad SAW. Terus tujuannya apa puasa itu? Ditentukan lewat la'allakum, agar kalian semua. Kalau tidak digunakan misalnya la'ala moga-moga. Tapi kalau digunakan la'ala dalam Al-Quran semuanya mengandung arti agar, supaya. Tujuan akhir daripada suatu perbuatan itu la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang takwa, itu orang yang bersih hati dan pikirannya, bahkan harta dan kekayaannya. Itu namanya takwa. Maka takwa dikatakan haruna. Takwa haruna, takwa itu di hati. Kalau hatinya, kata Nabi, di dalam setiap tubuh manusia itu ada segumpal darah. Idza saluha, kalau segumpal darah di hati di dalam tubuh kita itu bagus. Saluha, semua yang muncul, yang ekspresi daripada perbuatan kita semua akan bagus, baik bentuk ucapan maupun perbuatan. Tapi sebaliknya kalau segumpal darah itu jelek, maka yang tampil, yang muncul dari tubuh kita adalah jelek, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Allah bayar, itulah namanya hati. Maka Islam mendahulukan hati ini harus betul-betul dibersihkan dari sifat-sifat yang negatif, khususnya negatif terhadap Allah dan negatif terhadap sesama manusia. Itulah wujud takwa. Terus bagaimana puasanya orang sebelum kita? Maksudnya ada tanda-tandanya. Kama kutiba, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kita. Nabi dulu sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, beliau puasanya setiap bulan 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Kadang-kadang puasanya pada bulan Muharram. Namun setelah diwajibkannya Ramadan yang tanggal 13, 14, 15 itu tetap diabadi oleh Nabi, tapi menjadi ibadah sunnah. Bagi umatnya menjadi ibadah sunnah. Nabi tetap mengerjakan betul, sehingga dilestarikan sebagai ibadah sunnah, ada nilai tambah bagi kita umat Islam. 3 hari setiap bulan. Kalau setiap bulan 3 hari kali 12 bulan berarti 36. Puasanya 36 hari zaman dulu. Nah, setelah turun ayat ini ditentukan, yaitu bukan 36 hari lagi, tapi cukup hari-hari yang sudah ditentukan. Tidak dikatakan 1 bulan, tapi hari yang telah ditentukan, yaitu intinya pada bulan Ramadan. Nah, bulan itu kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Maka Quran menentukan, mewajibkan agar bulan itu dihitung. Ngitung perjalanan bulan namanya apa? Hisab. Hisab itu adalah hitung. Hisab lebih tinggi nilainya daripada melihat.
Bab hisab itu pakai hati. Kalau melihat pakai mata. Mata hati itu lebih lebih tajam daripada mata dor daripada mata yang lain ini. Maka dari itu Nabi mengatakan, sebelum kalian bisa ilmu hitung membaca, maka cukup sumu liruyati, puasalah ketika kamu sedang melihat bulan, dan berbukalah ketika kalian sedang melihat bulan. Maksudnya berbuka dalam artian berhari rayalah setelah melihat bulan. Namun sebelumnya Nabi mengingatkan, anak ada mata tahnu ummatun ummiyatun la tubuh wala nahsibu. Kami ini adalah umat yang umi itu buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa berhitung. Asalnya ada berat demikian, kadang-kadang 30, kadang-kadang 29. Kalau terjadi 29, maka kalau terjadi mendung, maka tentukanlah, kira-kiralah. Jadi arti pakdulah itu ada mengatakan kira-kiralah, ada yang mengatakan tetapkanlah, tentukanlah. Bagi ahli hisab ditetapkan, bagi ahli ruyah digenapkan. Itu bedanya dengan hisab. Maka hisab dengan hisab itu adalah petunjuk Allah. Baik dalam surat Yasin maupun surat Yunus atau surat Sejabal Gempa Misik Ar-Rahman, As-Samsu wal Qamaru fi husban. Matahari dan bulan itu beredar dengan hitungan, sehingga orang mau hitung sampai jelimet. 100 tahun yang akan datang ada gerhana, bisa dihitung. Apakah kita kalau ada sholat gerhana, besok hari Ahad ada sholat gerhana, nunggu melihat bulannya dulu? Tidak pernah terjadi seperti itu. Ini bukti bahwa hisab amat sangat penting dalam kehidupan kita. Bahwa dengan hisab itu orang bisa menentukan masa depannya. Itu karena itu petunjuk Al-Quran. Dan itu sekali lagi, hisab adalah ilmu qat'i, itu pasti. Maka itu disebut, matematika disebut eksak, ilmu pasti. Dan melihat itu disebut ilmu ilmu sosial. Pak, saya melihat cewek terus jadi batin, cewek itu cantik, anak siapa ya ditelusuri, itu ada ilmu sosial, IPS. Ini contoh saja sekali lagi. Maka dari itu muncullah namanya ilmu hisab, ilmu perbintangan atau ilmu rujuk yang selanjutnya dipakai oleh sebagian umat Islam. Terus dijelaskan dorongnya, keterangan waktunya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar ditebakkan orang ukhar wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan
maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa yang diwajibkan bagi orang-orang yang beriman adalah ayyaman pada beberapa hari, jamak dari yauman, yaumun, ayyaman beberapa hari, ma'dudatin yang terbilang, yang dihitung, bisa dihitung, yaitu 29 hari atau 30. Agar umat Islam atau orang yang beriman tidak merasa berat, Allah pun memberikan dispensasi, namanya rukhsah. Paman, maka siapapun karena yang sungguh-sungguh minkum di antara kalian maridun, dalam kondisi sakit, betul-betul sakit, awal safaran atau dalam bepergian, maka fa'iddatun, maka bilangan itu dihitung min ayam ukhra, diganti pada hari-hari yang lain. Ini maksudnya orang yang kondisinya sakit betul sakit berat, tidak mampu menjalankan puasa atau bepergian supaya tidak berat bepergiannya, karena Nabi mencontohkan ketika pergi ke Mekah untuk menguasai utama ke Mekah, beliau membatalkan puasanya. Jadi orang bepergian, tapi bepergian yang membuat dirinya payah, tidak pergi ke Trinanjo terus batalkan puasa, apalagi perginya dengan memakai mobil pakai AC atau naik pesawat pakai AC, naik bis pakai AC. Itu nanti maka ada puasa itu lebih baik, puasamu lebih baik daripada kau batalkan besok mengganti pada yang lain. Maka dilanjutkan walal ladzina yutiqunahu, dan wajib atas orang-orang yang keberatan menjalankan puasa, fidyatun, membayar fidyah, mengeluarkan hartanya sebagian untuk masuk dalam bentuk ta'amun miskin, untuk makanan orang-orang miskin. Dalam mengamalkan ayat ini pun zaman dulu, zaman Nabi itu terjadi diamalkan dewi-dewi. Ada yang mengamalkannya, yaitu tidak puasa tapi bayar fidyah. Padahal apa itu ada waktu itu. Karena dengan kata ini kan tidak mampu, maka bayar fidyah setiap hari 1 mud zaman dulu. Dengan contoh seperti itu, maka akhirnya Nabi berikan petunjuk lewat Ibnu Abbas yang terkenal, orangnya cerdas, masih muda. Yang dimaksud itu yaitu orang yang tidak mampu, orang tua yang sudah pikun. Ya, kalau puasa menjadi tambah parah pikunnya. Tapi kalau pikun wajib puasanya tidak. Orang yang puasa tidak ada nih. Orang yang puasa karena sudah orang yang pikun karena sudah tidak mampu, otaknya sudah tidak nyambung, tidak, sebagian ulama tidak mewajibkan puasa. Maka dengan kepingin orang poso jadi apa? Pikun. Jadi tidak memberatkan di puasa seperti itu. Di orang yang pikun tidak perlu keluarganya mengganti dengan fidyah menurut aturan ini. Yang tidak mampu dalam artian itu dia tidak mukallaf, kan orang yang tidak perlu, orang gila itu tidak perlu di anak-anak, tidak perlu diganti fidyah. Yang dibaginya itu orang yang masih normal otaknya tapi tidak mampu menjalankannya.
Selanjutnya, fidyah itu diberikan pada fakir miskin, maksudnya orang-orang miskin. Setiap hari 1 mud. Ada sahabat yang melaksanakan itu, dia memang mampu sebulan karena dia meninggalkan puasa 1 bulan, ngumpul ke fakir miskin 30 orang terus dijak makan bersama-sama. Dibawa ke rumah makan yang paling apa? Paling mahal, bukan paling murah, paling mahal. Kita cari yang paling murah supaya orang miskin itu menikmati jebule makan di restoran seperti ini. Wah, gembiranya bukan main. Narang Anda coba paling mahal sekali pun ada. Tapi kan masih puasa berarti tidak bisa menunggu besok kalau sudah tidak bisa puasa. Memanggil semua fakir miskin, dipanggil ke rumah makan yang paling hebat di Jogja. Itu paling bagus apa rumah makan Bapak? Di Jogja. Apa? Apa Pak? Pak ini? Rumah makan belum apa? Rumah makan apa yang paling hebat? Sekali tempo dengan itu bukan mencari yang paling murah, tapi yang paling mahal. Karena petunjuk ini paman tatawaa, siapapun yang membuat lebih, berarti dia berusaha. Jadi awal mangan wong 30 dilebihkan 35 boleh, atau biasanya orang bakal diberi 1 mud tapi diberi 2 mud itu juga boleh. Nah, maka pauwaharulah itu lebih bagus. Dan tadi diajak makan bersama di restoran itu lebih bagus daripada dibagikan beras 1 liter atau dibagikan makanan bungkusan dari Padang. Itu yang maksudnya paman tatawaa khairan pauwaharulah. Namun dilanjutkan lagi wa'an tasumu, kalian berpuasa dibandingkan bayar fidyah tadi. Mampu tapi bayar fidyah, ada itu pelaksanaan seperti itu zaman dulu. Jadi dia mampu tapi karena ada tadi walau nanti kunahu, maka dia cukup bayar fidyah, orang tak poso. Maka dijelaskan oleh Allah wa'an tasumu, puasamu khairun lebih bagus laku bagimu ini untuk kalau kalian itu ngerti. Nah, kalau itu Allah mengatakan seperti itu, maka lebih baik daripada kita apa tadi membayar fidyah atau memberi makan pada miskin, lebih baik kita puasa. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sudah kuat berhenti pada Quran sudah boleh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Monggo. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
faman syahida minkumus syahra kabur, maka mereka masuk Islam. Tapi ada yang orang yang dianggap Muhammad itu ngarang. Untuk itu sekali lagi bahkan di plesetkan, Muhammad itu gila. Orang gila kan ngomong tanpa ilmu, dianggap itu gila, bermacam-macam cara, penyair dan lain sebagainya. Maka dijelaskan oleh Allah, Quran itu sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Dan Quran itu mengandung dengan berbagai macam keterangan tentang petunjuk itu. Contohnya tadi petunjuk tentang puasa diterangkan bagaimana puasa, petunjuk tentang zakat diterangkan bagaimana cara zakat, petunjuk tentang yang dibacakan masalah tadi, masalah hutang. Dan surat apa tadi? Baqarah 281. Kalau jaringan ngutangi orang, ini ditujukan pada orang yang ngutangi, bukan orang yang berhutang. Orang yang ngutangi orang, yang dihutangi dalam kondisi pailit, mau nyaur nggak bisa, maka paling bagus itu apa? Di apa? Paling bagus apa? Dihibahkan, dilunaskan, disedekahkan. Alangkah senangnya orang yang hutang dianggap lunas. Narang ngadil hutang bang lunas dianggap lunas, seperti senang Pak Edi ya, Pak Edi. Tapi ini perorangan, bukan masalah bank, perorangan. Jadi kondisinya, maka besok di akhirat orang yang bisa melunaskan hutangnya hutang orang itu akan mendapatkan imbalan yang luar biasa, yaitu surga. Atau minimal diberi kesempatan untuk membayar pada hari yang lain. Jangan ngamuk, nanti tidak dapat terus ngamuk. Supaya ngamuk orang ketara, gunanya orang lain namanya apa? Itu namanya nabuk nilai. Nabuk nilai. Bahkan sisa nabuk nilai singkat. Itulah perbuatan yang sangat mulia. Wal Qur'an, dan untuk membedakan antara baik dan jelek, antara benar dan salah itu adalah Quran. Kalau menurut Quran itu diperintahkan berarti baik, kalau dilarang berarti itu jelek. Itulah Quran. Selanjutnya masih ditujukan pada orang yang beriman. Faman syahida, siapapun yang hadir, yang melihat, yang menyaksikan di antara kalian asal bulan. Jadi kalau kita menyaksikan bulan, sekarang pertanyaannya, orang bersaksi itu harus melihat apa tidak? Yang penting batin atau ilmunya. Menurut akal ini pas saya apa harus melihat. Coba, jadi orang bersaksi itu harus melihat barangnya atau tanpa melihat boleh bersaksi. Oh, kamu pernah melihat Tuhan? Tapi kok asyhadu an la ilaha illallah. Belum pernah melihat apa, tapi kita aku bersaksi bahwa Allah. Jadi maksudnya batin dan akal kita meyakini bahwa ini sudah ada. Itu namanya kesaksian. Saksi itu tidak, maka ada saksi ahli. Pernah melihat ada saksi ahli? Tidak, pakai akal. Menurut petunjuk ilmu ini tidak mungkin. Ini namanya saksi. Jadi maka dikatakan siapapun yang menyaksikan hadir pada bulan Ramadan itu, maka diwajibkan paling asumlah dalam puasa. Jadi kalau kita dalam kondisi nanti dijelaskan lagi, namun wamangkana maridon, siapapun yang kondisinya sakit, diulang lagi, al-musa'atul sunnah itu bepergian, fa'iddatun, maka itulah bilangan yang ditinggalkan itu min ayam nukhor, diganti pada hari yang lain. Maka dijelaskan lagi, yuri itu Allah menghendaki kepada kalian agar semuanya serba mudah. Tidak ada pekerjaan ibadah atau kewajiban dan tentukan agama yang menyulitkan. Contoh sholat
bisa diringkas, yang 4 jadi 2. Kemudian bisa sholatnya asalnya 2 waktu dijadikan 1, namanya jangan. Puasa bisa tidak puasa. Ini semuanya orang zakat bagi yang hutang, orang yang punya hutang tidak perlu wajib zakat walaupun kayaknya banyak, tapi kalau punya hutang tidak wajib zakat. Maka jangan anggap kita dari zakat utama. Jadi gampang kan, bebas dari zakat lahir ya. Jadi kalau bebas dari zakat utama dan tidak wajib zakat, itu contoh. Jadi tidak ada satupun aturan agama yang memberatkan. Selanjutnya, wala yuridu khulus, dan Allah tidak memberi pada kalian kesulitan, sulit dalam menjalankan agama, tidak ada menyulitkan. Bahkan sampai ada umroh berulang-ulang, umroh berulang kali. Sampai Pak Sari sudah berapa kali umroh. Ini contoh saja. Nah, saya rasa ya seperti saya ini, setiap pagi jamaah subuh terus zikir, baca Quran sampai terbit matahari dan sholat duha itu sama dengan nilainya umrah dan haji. Tapi serang kuat Arab naik dari Mekah cukup. Dan umrah itu sehari bisa datang terus tobak terus sa'i serampung terus pulang. Supaya agak puas di sana bisa menyaksikan berbagai macam keadaan yang ada di Mekah. Untuk umrah itu hanya di Mekah dong. Itulah haji itu sampai ke Mina, sampai ke Arafah dan sebagainya. Itulah umrah. Selanjutnya kita lanjutkan. Walituk milul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa itu disempurnakan dari 30. Jadi kalau nanti tidak bisa, berarti harus tadi diganti pada hari yang lain. Disempurnakan sesuai dengan hitungan tadi, bisa 29, bisa 30. Setelah selesai rampung sempurna puasa kita, walitukabbirullah, dan dalam kalian sama semuanya mengagungkan Allah. Maka dengan kata perintah untuk mengagungkan Allah, ada yang mengatakan bahwa takbiran itu wajib. Karena di perintah secara mutlak namanya wajib. Al-asru bil amri al-wujud, asal dari perintah itu wajib. Tapi ada perintah dari sunat, ada yang justru memberikan menakut-nakuti juga ada perintah. Sekali lagi, inilah petunjuk Allah. Alamadakum, takbir itu pun sesuai dengan petunjuk Allah. Tidak boleh takbir ngarang. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4. Kok ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Tak tutupi rahasia ini. Mau enggak? Yang 3 kali yang dijadikan alasan inna wa mitrun, Tuhan itu ganjil. Ganjil 1 kan ganjil, suka pada yang ganjil, maka dibaca 3. Yang 2 kali mengikuti petunjuk adzan. Apa ada adzan takbir 3 kali? Ada enggak? Dicoba saja, nanti lagi orang. Ini harus dipahami dari takbir. Ini pernah terjadi ketika habis perang, karena menang, sahabat Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan keras sekali dilarang oleh Nabi, jangan keras-keras, karena kamu tidak berdoa mengagungkan pada zat yang jauh dan yang apa? Yang dekat. Tuhan itu dekat. Karena dekat, kalau takbir jangan keras-keras, takbiran jangan keras-keras. Tapi sampai semenit. Kemudian dengan baca yang keras. Tapi pada dasarnya takbir itu pelan-pelan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
dikatakan menurut ini wajib dan itu sunnah. Karena sunnah tidak perlu dipertengkarkan. Yang dua ya monggo, yang tiga ya monggo, semuanya mempunyai landasan berpikir. Setiga alasannya ganjil, yang dua alasannya mengikuti adan. Nah, adan tidak ada orang adan sampai takbir 3 kali, cukup 2 kali. Dan jika setiap adan ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan adan ini kita itu kadang-kadang masih tradisional. Kalau adan takbir disambung itu harus hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar, termasuk baca Quran. Nah, disambung harus dihidupkan. Alhaakumut takasur hatta, jangan dibaca Alhaakumut takasur hatta. Ini menunjukkan dia belum tahu cara membaca Arab. Ingat-ingat, kalau begitu juga qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat, rata-rata qad qamatis sholat, qad qamatis sholat. Jadi maka perlu diluruskan, dibenarkan cara membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allah, bukan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi orang yang bersyukur, berterima kasih, bisa menjalankan puasa selama sebulan dan dilanjutkan bisa selesai dan akhirnya ditutup dengan zakat fitrah. Maka jadilah orang yang bersyukur. Insya Allah 3 Senin saya tidak bisa bersama Bapak, yaitu tanggal 3, tanggal 10 dan tanggal 3 April, 10 April dan tanggal 17. Betul, kira-kira kita hitung 3 Senin, insya Allah nanti kami punya tugas yang sangat penting, yaitu membimbing saudara-saudara kami yang masih butuh kepada saya, yaitu dengan setiap hari Senin setiap hari mulai jam 5 sampai jam 6.15 terus sholat, yaitu umroh setiap hari. Terus Pak Sari mendapat pahala umroh dan haji setiap hari. Karena diinginkan maka kami melayani, dan selama 3 tahun saya tidak di sana. Maka mohon izin pada Bapak sekalian, nanti saya masuk ke sini tanggal 21 Ramadan, kembali lagi ke habitatnya di Muhajirin. Pak Sari pamit, Pak Sari, jadi tidak bisa bersama-sama dan mohon dimaklumi semuanya itu demi kebaikan, tidak ada maksud lain, agar kita semua di mana saja kita berkiprah untuk kebaikan. Kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.